Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang kami buat. Dan saya telah meringkas menjadi sebuah PowerPoint yang berjudul Sistem Informasi Manajemen dalam Pendidikan, yang dibuat oleh saya Fatur Rahman Gandhi dan Saya Muhammad Rifki Alamsa. yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen. Menurut Joseph F. Kelly dalam buku Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Rockhaitie 2005 banding 5 mengatakan bahwa SIM merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang berlandaskan komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, perolehan kembali, komunikasi, dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen efisien dan juga bagi perencanaan bisnis. Sistem informasi manajemen ini jika dikaji secara sesama, maka akan terbentuk katena adanya komponen yang mendukungnya. Komponen ini meliputi yang pertama sistem, lalu informasi, lalu manajemen. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi, terutama pendidikan, selalu membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat. Keputusan yang dicetuskan sangat tergantung pada data-data informasi berbagai subsistem. Maka perlu dirancang sistem informasi manajemen sehingga ajaran sistem dapat dianggap sebagai metode untuk memecahkan masalah. Yang kedua, informasi. Henry Lucas dalam bukunya AMTU 2011 dan halaman 175 mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses dengan cara yang bermakna bagi penerima dan nilai nyata yang diamati dalam keputusan sekarang dan masa depan. Nah, di komponennya itu informasi sangat erat hubungannya dengan data. Informasi berasal dari data. Data merupakan fakta atau pesan yang belum diproses yang merupakan bahan baku untuk membuat sebuah informasi. Komponen sistem informasi manajemen. Proses informasi, data, lalu memprosesan, prosedur teknik dan cara, lalu ke informasi. Contoh kehadiran siswa. Data menjadi data kehadiran siswa yang absen selama sekian kali dalam satu catur bulan. Pemprosesan menjadi melakukan pemeriksaan, pemilihan, dan penghitungan untuk membuat keputusan. Informasi menghasilkan hasil dari pemeriksaan. Yang ketiga yaitu manajemen. Unsur ini merupakan proses pengolahan dari mulai pengumpulan data hingga menjadi informasi, termasuk proses pentransferan informasi kepada yang memerlukan. Dalam sistem informasi manajemen, seorang pemimpin tidak akan mampu bekerja tanpa dibantu oleh bawahannya, karena SIM itu tidak menerima data dari atasan atau dari satu bagian saja dalam organisasi, tetapi dari semua bagian, sehingga diperlukan bawahan secara spesifik menangani data dan informasi yang diterima dari bagian-bagian yang lain. Maka terjadilah pembagian tugas oleh pemimpin kepada bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Pengembangan SIM. Pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan SIM pendidikan yaitu analisis sistem dan manajer. Analisis sistem. Orang yang merencanakan sistem informasi untuk manajemen, mengkaji untuk kerjanya, merancang perbaikannya dalam suatu sistem. Manajer. Sebagai seorang operator sistem yang menentukan perincian kritis sistem informasi yang dibutuhkan dan ia dapat menjadikan analisis sistem. Dalam kalangan organisasi pendidikan, pada lingkup yang kecil misalnya sekolah, sebaiknya kepala sekolah berperan sebagai manajer sekaligus sebagai analis sistem. Nah, di proses pengolahan data SIM, proses kerja suatu SIM merupakan suatu alur yang kontinu dari mulai perencanaan sampai dengan umpan balik. Nah, dimulai dari ini di bawah ada pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, dan pengeluaran data. Di pengumpulan data ada mekanisme yang pertama yaitu melalui pengamatan secara langsung, lalu melalui wawancara, setelah itu melalui perkiraan korresponden, dan yang terakhir yaitu melalui daftar pernyataan. Dan lalu pengolahan data.
Pengolahan data adalah suatu proses kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan dengan mengikuti serangkaian langkah-langkah perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data tertentu menjadi berbentuk tersusun, sifat atau isinya lebih berguna. Penyimpanan data. Penyimpanan data termasuk di dalamnya pengarsipan. Tujuan penyimpanan adalah 1. Suatu waktu diperlukan bagi pemecahan persoalan dapat dengan mudah diambil. Yang kedua yaitu menjaga dan memelihara fisik arsip atau dokumen agar terlindungi dari kemungkinan rusak, terbakar, atau hilang. Di pengeluaran data, ada yang bernama memindahkan data atau informasi dari bagian SIM ke bagian yang memerlukan, terutama pada pembuatan kebijakan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau dalam pengucapan karena kami juga di sini masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.